Anda masih setia bersama kami di Jejak Pembangunan bersama saya Bastian dan juga Pak Turo Wongkaren PhD selaku pakar ekonomi dari Universitas Indonesia. Pak Turo, kita masih membahas mengenai tema yang sangat seksi dibahas, yaitu tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI ini kemarin sempat menjadi atau menimbulkan pro dan kontra. Dia mengatakan bahwa ada beberapa pekerjaan yang akan disingkirkan oleh AI. Tanggapannya seperti apa, Pak? Nah, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saya 10 tahun lalu, ya, jawabannya akan berbeda. 10 tahun lalu saya akan jawab begini, AI itu hanya bisa, atau teknologi secara umum hanya bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetisi. Siap. Ya, berulang kali, segala macam gitu. Jadi kayak yang di pintu tol ada segala macam. Saat itu kita akan bilang bahwa nggak bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan kreatif, gitu ya. Tetapi ternyata sekarang ini AI justru mampu menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang kreatif itu. Saya nggak tahu apakah nanti TV host juga akan digantikan atau enggak. Waduh, tantangan baru ini sepertinya. Dan karena itu kan kreatif ya, mereka bisa bikin aja orang yang memang siapapun juga mungkin mengambil kembali yang mukanya Tuti Aditama misalnya, atau lainnya. Nostalgia ya. Kayak gitu kan. Tapi itu merupakan tantangan gitu ya, karena betapapun juga, dan itu nggak cuma di Indonesia, bahkan di negara-negara maju seperti Amerika, mereka juga ada melihat ini kita nggak bisa sepenuhnya menyerahkan segala sesuatunya kepada AI, karena betapapun kita masih punya manusia yang hidup yang harus bekerja. Gitu ya. Jadi kalau saya cenderung sedapat mungkin memang AI perlu diperhatikan. Kita mungkin bisa mengadopsi yang dilakukan oleh Jepang dengan Society 5.0. Jadi bukan Industrial 4.0, ini Society 5.0. Artinya apa? AI, kemudian internet dan lain-lain itu digunakan untuk kemaslahatan manusia. Bersama-sama dengan manusia. Jadi misalnya kalau sebelumnya kan ini juga hal yang perlu kita perhatikan, makin banyak orang tua nih Mas Sami di masa depan, usia 65 tahun ke atas. Mereka nggak perlu lagi misalnya ke klinik atau ke puskesmas, cuman sekali-sekali aja, katakan berapa bulan sekali, kemudian udah langsung tahu tuh AI misalnya, kotorannya seperti ini, buang airnya seperti ini, dehidrasi atau enggak. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harusnya kita bisa arahkan AI itu ke sana, gitu, sehingga tidak akan mempengaruhi banyak tenaga kerja. Oke, nah tapi kalau berbicara mengenai tenaga kerja, ini banyak sekali masyarakat yang dari kemarin mempertanyakan mengenai salary atau penggajian, boleh dikatakan seperti itu. Kalau berbicara mengenai salary atau penggajian, ada di mana sebenarnya negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berkembang? Apakah sudah bisa bersaing dengan negara berkembang atau masih ketinggalan jauh nih, Pak? Masalahnya kita itu adalah kita terlalu banyak bertumpu pada yang namanya upah minimum. Ya, upah minimum itu bagus, tapi perlu diingat bahwa upah minimum itu banyak, ini juga isu ya, karena begitu banyak orang mempunyai pengertian berbeda mengenai upah minimum. Kalau menurut undang-undangnya, upah minimum itu hanya untuk mereka yang bekerja 1 tahun ke bawah, entry level. Ya, jadi nggak apa-apa dibayar cuman sekian rupiah misalnya. Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat berpikir upah minimum itu adalah sesuatu yang selama gue bayar upah minimum, gue aman, gitu ya. Akibatnya apa? Mereka yang sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun, itu upahnya cuma sedikit di atas upah minimum. Ya, kan harusnya ada yang namanya struktur dan skala upah. Jadi kalau misalnya Mas Sami baru masuk ke TVRI dengan sudah lama dan pengalaman, harusnya dibayarnya beda kan? Tapi kenyataannya adalah karena orang selalu ngomongin soal upah minimum, dan upah minimum kita selalu naik, ya kan, selalu naik, yang membuat pengusaha berpikir, ya udah gue bayar sedikit di atas upah minimum aja. Ini yang mengakibatkan upah kita secara keseluruhan itu kayak dipres gitu ya. Kayak kalau saya kebetulan di rumah punya tangga yang bisa dipanjangin, bisa yang kayak per gitu. Bisa ini. Nah itu saya ngeliat kemarin, ini upah minimum tuh kayak begini. Akibatnya dipres itu yang lagi dilipat. Akibatnya kebanyakan orang atau banyak dari yang upah pekerja atau buruh itu di daerah upah minimum ini. Ini yang membuat
kita bahaya. Nah, lebih parah lagi, sebenarnya upah minimum kita itu kalau ada satu penghitungan namanya Cates Index, dibandingkan dengan median upah itu titik tengah upah ya. Upah minimum kita udah di atas titik tengahnya, gitu. Kan maksudnya upah minimum kan kayak tadi harusnya kan di bawah gitu ya. Karena untuk orang yang baru masuk. Tapi dengan upah minimum yang tiap tahun menaik, kemudian menaiknya juga tergantung dari pembicaraan pemerintah, setiap tahun didiskusikan, dinegosiasikan, yang membuat pengusaha itu kesulitan misalnya untuk mendapatkan kredit yang baik, karena kan makin lama jangka waktunya kan kreditnya makin rendah bunganya ya. Kalau cuma 1 tahun gitu kan bunganya tinggi. Betul. Tapi kalau upahnya sendiri yang merupakan bagian cukup besar daripada cost-nya keseluruhan itu nggak jelas naiknya dan terus naik, kesulitan pemerintah. Dan juga saya nggak ngomong gini untuk justru menzolimi pekerja. Sebaliknya, karena kalau selama kita masih cuma ngomongin soal upah minimum terus, ya pekerja akhirnya dapatnya sekitar situ juga. Padahal yang pekerja baru masuk itu paling banyak cuma 8-10%. Jadi yang 90%, 92% ini mendapatkan upah nggak seharusnya, yang harusnya kan kayak tangga gitu ya. Naik, tapi mereka upahnya cuma di situ-situ aja. Oke, baik. Wow, luar biasa sekali kita mendapatkan insight yang sangat luar biasa dari pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Pak Turo Satletis Wong Karen PhD. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara terbaru di TVRI dan semoga jangan kapok untuk hadir lagi di sini. Dengan senang hati. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih, Mas Ami. Dengan senang hati. Terima kasih. Dan saudara, masih ada informasi lain mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan realisasi penempatan dana sebesar 200 triliun rupiah dari rekening pemerintah yang ada di Bank Indonesia ke rekening pemerintah di Bank Himbara dimulai Jumat sore. Dan Purbaya yakin siraman dana ke Bank Himbara tersebut akan menjadi stimulus ekonomi. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Jejak Pembangunan TVRI. Akhirnya saya Sebi Bastian mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Usai menggelar rapat dengan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dana 200 triliun rupiah milik pemerintah di Bank Indonesia telah cair Jumat sore dan mulai disalurkan ke rekening pemerintah di Bank Himbara. Porsi dana yang disalurkan ke Bank Himbara yakni 55 triliun rupiah ke Bank Mandiri, 55 triliun rupiah ke BRI, 55 triliun rupiah ke BNI, 25 triliun rupiah ke BTN, dan 10 triliun rupiah ke BSI. Kementerian Keuangan menetapkan skema deposito on call dalam penempatan dana tersebut sehingga dana bisa ditarik kapan saja. Namun Purbaya menegaskan agar perbankan tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu uang pemerintah ditarik. Ia berjanji pemerintah akan melakukan manajemen kas dengan baik agar tidak ada guncangan di perbankan. Purbaya meyakini dana itu akan digelontorkan menjadi kredit secara perlahan-lahan oleh 5 bank plat merah tersebut sehingga menggerakkan perekonomian. Kan ini kan uang pemerintah, biasanya taruh di BI. Kalau ditaruh di BI, perbankan nggak bisa akses. Kita mau pindahin sebagian ke sana supaya kalau kita nggak bisa belanja pun perbankan bisa akses dan ekonominya bisa jalan terus. Jadi nggak harus ada tenor. Setiap saat bisa kita geser. Jadi gini, ketakutan mereka kan kalau saya taruh di sana, kalau mereka pinjamkan, tiba-tiba saya tarik semua gitu kan, nggak akan seperti itu. Kita akan manage dengan baik supaya nggak ada kejutan di sistem perbankan kita. Keputusan Menteri Keuangan Purbaya ini berdampak positif di pasar saham. Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, saham-saham bank BUMN yang menerima aliran dana pemerintah melesat dan menguat signifikan. Kenaikan itu juga berimbas terhadap lompatan indeks harga saham gabungan IHSG BEI hingga 95 poin pada Jumat siang.